Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita telah memasuki Minggu Palmarum pada minggu ini, dan besok kita sudah memasuki masa-masa Passion. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah bagi kami, untuk kami boleh duduk diam dan tenang mendengarkan Engkau berbicara, menyatakan maksud dan isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah kami boleh mengerti, dan berikan juga kami hikmat dan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-27. Demikian isi firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar nama Yudas, kira-kira apakah yang ada di benak kita? Ketika kita mendengar nama Yudas, apakah yang ada di benak kita? Saya teringat, ya, bahkan di sekolah minggu juga hal itu sangat familiar disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu tentang Yudas. Tentu saudara-saudara tidak asing lagi, banyak dari antara kita yang pasti mengatakan Yudas adalah pengkhianat. Dengan mendengar nama Yudas saja, kita sudah memberikan sebuah konotasi pengkhianat. Walaupun mungkin ada banyak nama Yudas di Israel pada zaman Yesus, dan salah satunya adalah Yudas saudara Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara, kadangkala ketika kita melihat ada orang tegar tengkuk, ada orang yang suka memberontak,
Apakah dia saudara kita atau bukan? Kita mungkin akan mengatakannya dasar si Yudas. Nama Yudas telah menjadi ikon image pengkhianatan, dan nama itu telah menjadi populer bukan karena kebaikannya, tetapi menjadi populer karena keburukannya. Keburukan yang dilakukannya, keburukan yang diperbuatnya kepada gurunya. Namun di sini kita perlu tahu di mana letak keburukan seorang Yudas Iskariot, sehingga ia disebut sebagai pengkhianat. Jangan-jangan kita pun melakukan hal yang sama seperti Yudas Iskariot. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat keburukan Yudas Iskariot adalah Yudas adalah seorang yang tidak jujur, terutama dalam hal keuangan. Kita tahu Alkitab mencatat bahwa di kalangan para murid, Yudas mendapatkan posisi yang penting yang dipercayakan oleh Yesus. Ia mendapatkan posisi sebagai seorang bendahara yang memegang keuangan komunitas para murid dan Yesus. Dan dalam Yohanes 12 ayat 1-8, ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang harganya 1 tahun gaji buruh harian, Yudas protes dengan apa yang dilakukan oleh Maria yang menuangkan minyak narwastu itu ke kaki Yesus. Dia memprotes, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara-saudara, sepintas ketika kita mendengar adanya bentuk mendengar perkataan Yudas itu, sepertinya ada bentuk kepedulian di hati Yudas terhadap orang-orang miskin. Tetapi lihatlah, penulis kitab Yohanes mengungkapkan sebuah kenyataan yang sebenarnya, bahwa Yudas tidak pernah punya rasa kepedulian terhadap orang-orang miskin. Bahwa Yudas tidak pernah sebenarnya mempunyai rasa kepedulian terhadap orang-orang yang tidak beruntung. Tetapi perkataannya sebenarnya hanyalah sebuah pembohongan atau pengalihan kata. Sebab di balik itu sebenarnya dia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang dipegangnya, mencuri secara diam-diam dari uang komunitas yang dipegangnya. Maka jelaslah saudara-saudara kalau Yudas adalah seorang yang tidak dapat dipercaya dalam masalah keuangan. Kejujuran adalah perkara yang paling penting dalam hal keuangan, baik itu dalam gereja, dalam keluarga, ataupun dalam hal apa saja dalam kehidupan ini. Kita melihat juga saudara-saudara dalam kisah para rasul, paling tidak ada perbuatan yang sedikit sama walaupun berbeda, yaitu cerita tentang Ananias dan Safira. Dalam kisah para rasul 5 ayat 1-11, di situ juga suami istri Ananias dan Safira menunjukkan ketidakjujuran mereka di hadapan Tuhan berkaitan dengan hasil penjualan tanah yang semestinya diberitahukan seberapa adanya hasil itu, tetapi mereka memotong hampir separuh harganya secara diam-diam dan berbohong kepada para rasul, yang dimana mereka menyerahkan hasil dari penjualan itu. Kita melihat di sini saudara-saudara, apa yang seharusnya mereka persembahkan bagi Tuhan, justru mereka geroboti untuk kepentingan keegoisan mereka sendiri. Pada akhirnya mereka celaka, bukan karena hal lain, tapi mereka celaka karena kesalahan dan dosa yang mereka perbuat sendiri di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara dalam rumah tangga Kristen. Seharusnya suami istri juga harus saling jujur dalam perkara keuangan. Tidaklah elok jika mereka yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam rumah tangga Kristen, tetapi tidak terdapat kejujuran di antara suami istri tersebut. Saudara-saudara, ketidakjujuran itu bukan saja menodai hakikat satu tubuh dalam rumah tangga Kristen, tetapi juga akan terus mengalir kepada kehidupan yang lain, seperti tidak jujur kepada gereja dan Tuhan, tidak jujur di tempat kerja,
dan tidak jujur di tempat-tempat yang lainnya. Ketidakjujuran juga akan mempengaruhi perkataan seseorang dan moralitas hidupnya setiap hari. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat keburukan Yudas adalah bahwa Yudas rela mengorbankan orang dekat demi uang. Kita tahu 3,5 tahun Yudas mengikuti dan bersama dengan Yesus. Yudas tahu kalau Yesus mengasihi dia dan murid-murid lainnya. Yudas juga tahu kalau Yesus selalu mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kepedulian, mengajarkan tentang anugerah Allah yang penuh kasih. Dan Yudas juga tahu kalau Yesus tidak pernah melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sosok Yesus sebenarnya begitu sempurna. Tetapi mengapa Yudas bisa menjual Yesus seharga 30 keping perak? Mungkin ada beberapa hal, saudara-saudara, atau ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa Yudas bisa saja kecewa dan sakit hati terhadap Yesus. Mungkin karena Yesus tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yesus tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Kemungkinan kedua, hal ini berkaitan juga dengan kecintaannya akan uang, ditambah dengan rasa kecewanya. Maka Yudas tidak perlu pikir panjang untuk menjual Yesus dan mengkhianati gurunya. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan itu, kita dapat belajar bahwa ketika seseorang lebih mencintai dirinya sendiri atau lebih mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Tuhan, maka ia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Ia akan kehilangan budi pekerti, kehilangan hidup yang bermoralitas, dan tidak merasa berdosa atas apa yang jahat yang telah dilakukannya kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Itulah yang kedua yang kita saksikan dari keburukan Yudas. Ia rela menyerahkan orang yang terdekat dengannya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, keburukan Yudas adalah seorang yang memiliki karakter pandai berkilah. Apakah artinya berkilah? Berkilah adalah orang yang pandai membuat tipu muslihat demi kepentingan pribadi dengan berusaha memutarbalikkan kebenaran. Mungkin dalam bahasa yang lebih populer adalah Yudas ini sebagai orang yang pandai bersandiwara, atau dalam bahasa gaulnya, Yudas ini orang yang suka ngeles dalam kehidupannya. Ketika Yudas berkata, "Bukan aku ya Rabbi," Yudas bersikap seolah-olah ia ada di pihak Yesus. Namun Yesus tahu sandiwara dan maksud jahat Yudas, sehingga Yesus mengatakan, "Engkau telah mengatakannya." Mungkin berbeda dengan murid-murid yang lain. Walaupun murid-murid yang lain juga berkata, "Bukan aku ya Tuhan." Jelas murid yang lain itu tidak pernah membuat sebuah persekongkolan untuk menyerahkan guru mereka atau menyerahkan Yesus. Tetapi Yudas beberapa waktu sebelumnya memang sudah melakukan transaksi dengan para imam dan menyerahkan Yesus. Berkilah atau bersandiwara dalam hidup ini sesungguhnya, saudara-saudara, bukan saja membohongi Tuhan, tetapi juga membohongi diri kita sendiri. Persoalan apa? Persoalannya adalah, apakah kita bisa membohongi Tuhan? Sudah pasti tidak. Kalau begitu kita perlu terbuka apa adanya dan jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu jujur untuk mengakui kalau kita salah. Kita perlu jujur kalau kita lemah, kita jahat, kita berdosa di hadapan Tuhan. Sebab orang yang berani mengatakan apa adanya, baik kekurangan, kelemahan, bahkan kelebihannya, kejahatannya, tentu Tuhan akan mengampuninya dan memulihkan hubungannya dengan orang itu. Dan orang yang berani mengatakan apa adanya tentang hidupnya di hadapan Tuhan pasti akan memperoleh damai sejahtera
daripada Tuhan. Kegagalan Yudas adalah dia nyaman dengan gaya hidup bersandiwara. Dia merasa tidak membutuhkan pengampunan dan kasih dari Tuhan. Oleh sebab itu, sandiwara hidupnya berakhir di tali gantungan dengan rasa penyesalan yang tidak terobati lagi. Yudas mati dengan bunuh diri. Bukan aku, ya Tuhan. Biarlah perkataan ini tetap menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Untuk apa? Agar kita terus diingatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang diperbuat oleh Yudas. Kita harus menjaga hidup kita agar tetap bersih, jujur, penuh kasih, dan terbuka di hadapan Tuhan, supaya damai sejahtera dari Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memelihara dan melindungi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang dipenuhi oleh cinta kasih. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami di dalam hidup kami dan di jalan hidup kami boleh selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan mengasihi Engkau dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, dan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepada-Mu. Amin.